Kalau Anda mau jago jualan, itu harus bisa. Halo semuanya, saya Joshua Sutanto, kembali lagi bersama saya di Leaderpreneur Channel. Di video kali ini saya mau jelasin tentang mimpi saya di malam. Ya, mimpi saya tadi malam itu keluar ada kata-kata yang saya akhirnya bisa ingat ya. Saya mencoba untuk mengingat mimpi saya. Ada kata-kata begini, kalau Anda mau jago jualan, itu harus bisa jualan sama diri sendiri dan diri sendiri harus beli. Nah, nggak tahu tuh saya dapat kata-kata itu dari mana. Semoga dari Tuhan ya. Ini hal yang menarik dan saya akhirnya pikir-pikir apa maksudnya gitu ya. Terus pikir-pikir, oh benar juga ya. Karena kita mau menginfluence, mempengaruhi orang lain. Kalau kita nggak bisa mempengaruhi diri sendiri, gimana kita bisa mempengaruhi orang lain gitu kan? Jadi pertama yang harus kita pelajarin adalah untuk mempengaruhi diri sendiri. Caranya gimana? Kemarin saya pikir-pikir, caranya gimana ya? Oh mungkin begini, berarti ada ide yang kita tangkap yang menurut kita benar, itu dulu ya. Menurut kita benar, kan manusia begitu. Saya juga masih sering, kita orang yang tidak sempurna ya. Kita sama-sama suka dapat ide bagus, terus mau jalanin nih, bagus nih jalanin. Tapi pas ngejalanin itu kan nggak jadi-jadi, gitu. Ya atau kita udah tahu harus begitu, tapi aduh ya kemalasan manusia itu yang memang menutup. Nah kita mau praktekin aja untuk coba kita bisa sendiri dulu ya, mempengaruhi diri sendiri dari ide yang kita dapat. Contoh saya kan lagi belajar sama Mind Valley ya, lagi Jim Quick. Gimana mempunyai otak yang bagus gitu ya, a brain, has a super brain. Salah satu dia kasih PR ke saya adalah untuk melakukan exercise katanya. Memang saya olahraga agak terakhir-akhir ini memang kurang, apalagi lagi di karantina begini gitu ya. Waduh, exercise ya, saya mesti exercise. Oke, itu ide bagus sih, semua orang juga tahu olahraga itu bagus kan, gitu. Makan makanan yang sehat tuh bagus gitu dan segala macam. Cuman ya siapa yang mau melakukan kan? Kita selalu tergoda dengan hal-hal yang lebih enak gitu sebenarnya. So jadi ya udah, saya praktikannya gitu. Oke, gue coba jual sama diri gue sendiri nih. Sama kan teknik kalau kita mau menjual atau menjual apapun ya, menjual ide, menjual barang. Ini kita ngomongin jual-jual itu bukan hanya untuk jualan barang nih. Anda nggak harus jadi sales, tapi Anda bisa jadi business owner atau siapapun. Anda mungkin pembicara atau siapapun yang ingin menjual ide Anda kepada orang lain ya. So idenya adalah saya harus latihan olahraga, exercise tadi, harus olahraga. Nah, yang perlu dipikirin apa? Yang pertama yang untuk supaya kita bisa tahu adalah pain-nya gitu. Pain-nya apa? Problemnya apa? Kalau tidak olahraga gitu kan. Kalau tidak olahraga, oke, kita pikirin kan. Jadi kita kayak ngomong sama diri sendiri. Jadi kayak ada saya Joshua yang satu sama Joshua yang dua gitu. Dalam diri kita harus bisa begitu tuh, tektokan, debat sama diri sendiri kalau perlu diomongin. Ya kalau perlu ngomong di kaca gitu. Tapi kadang-kadang di pikiran juga oke. So kita coba jual. Joshua, kamu harus olahraga nih. Aduh, olahraga apa, orang lagi karantina begini gitu kan. Mau olahraga ya ntar lah kalau udah pulang gitu kan. Ya saya di rumah ada treadmill, kadang-kadang itu juga kadang-kadang tuh pengennya sih rutin ya. Kalau dulu saya olahraga main ada seminggu sekali main badminton. Nah itu kalau jalan terus boleh. Tapi anggap aja oke, mau mempengaruhi diri sendiri untuk selama ada di sini untuk bisa olahraga gitu. Dijawab tadi, wah olahraga apa? Ya terus Joshua yang bagusnya gitu. Ada malaikat, ada manusia setannya gitu kan. Ya olahraga lu carilah apa kek yang lu bisa apa ya, paling push up. Ya udah lu push up lah gitu kan sama diri sendiri. Ya apalagi selain push up, coaching diri sendiri gitu kayak semacam gitu. Ya paling apa tuh burpees apa tuh yang gitu tuh, yang gini tuh loncat gitu kan. Ya udah lakukan itu aja, start from small gitu. Pikiran saya mikir di dalam sih gitu ya. Ya mau kapan? Ya udah nih sekarang nih sebelum mandi misalnya gitu. Ya udah saya belum mandi, buka baju terus ya udah push up gitu. Push up kemarin bisa dulu saya masih ingat waktu kuliah bisa 35, bisa 40, bisa mungkin hampir 50 kali ya. Sekarang udah tua
25 ya udah capek. Udah aduh. Ya udah start small. Yang penting kita lakukan. Ceritanya begitu. So, saya berhasil menjual ide yang saya dapat kepada diri saya sendiri. Nah, itu contohnya. Jadi, kita harus sadari pain-nya dulu. Pain-nya lo kalau nggak olahraga gimana? Iya, udah mulai bisa. Ya karena disebutin yang diajarin di situ kalau nggak olahraga bisa begini-begini, brainnya segala macam. Oh ya, lu katanya mau jadi ini, mau punya brain yang bagus, nggak harus olahraga. Mungkin lu nggak olahraga kan? Gitu misalnya. Kalau kita belum berhasil menjual pada diri sendiri yang tadi tuh, yang si saya yang di sini, yang malaikat dan saya yang setan gitu, belum bisa menjual diri sendiri, berarti mungkin kita lebih susah untuk menjual ke orang lain, ya. Karena berarti cara influencing kita kurang bisa. Nah, caranya gimana? Nah, beberapa tips yang saya mau bagikan. Tadi kita yang pertama harus dapatkan pain-nya. Sengsaranya apa? Karena manusia itu 80% menghindari sengsara, 20% mengejar mimpi. Jadi kita sadarkan dulu. Ya bisa juga mengejar mimpinya yang kita dan lebih bagus dua-duanya. Jadi pain, yang kedua dream. Yang pertama pain-nya kalau nggak olahraga apa efek negatifnya? Nah, sama juga kalau kita mau menjual ke orang lain kan, atau menjual diri sendiri. Misalnya contoh lain ya. Contoh lain, Anda harus baca buku gitu misalnya ya. Nah, ini juga masih PR saya nih, baca buku gitu misalnya. Oke, cara kalau nggak baca buku sengsaranya apa? Gitu, mesti ditanya sama diri sendiri, jawab sendiri tuh. Ya jangan paling gitu, dibalas lagi kan sama orang gitu. Ya jadi nggak bisa aktif sih, nggak bisa dapat informasi baru. Terus kenapa kalau nggak bisa dapat informasi baru? Gitu pertanyaannya. Ya jadinya susah untuk apa ya? Untuk mengembangkan bisnis. Terus kalau susah mengembangkan bisnis, terus kenapa? Gitu kan ditanya lagi. Nah, sampai itu terus dilakukan, ya nanti saya akan ajarin teknik detailnya di video-video yang lain. Tapi yang di sini kita mau coba untuk menjual sama diri sendiri dengan cara satu tadi pain-nya, yang kedua kita coba dream-nya dibalik. Coba lu kalau olahraga efeknya apa? Gitu. Atau tadi baca buku. Misalnya, kalau baca buku targetin sekian-sekian, efeknya apa? Ya efeknya bisa begini positif. Nah, jadi positifnya yang kita gali sampai dapat yang benar-benar kena di hati sampai emosional gitu. Itu harus begitu ya. Frameworknya begitu, tapi harus kita praktekkan. So coba actionnya dari sekarang adalah kita coba untuk menginfluence diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang kita tidak biasa. Ngomong-ngomong nggak biasa, tadi siang saya dapat makanan salmon salad gitu, kayak gini nih gambarnya. Nggak biasa tuh makan siang salad sama salmon, nggak ada nasi, nggak ada kentang, nggak ada mie, nggak ada apa-apa tuh. Aduh gimana nih? Ya udahlah makan aja lah gitu. Jadi itu karena terpaksa video saya yang lain juga ada yang jalan. Gimana caranya kita bisa atau suka, ya itu karena dipaksa atau karena terpaksa, bukan karena biasa lagi gitu. Karena orang kita kan, saya nggak bisa gini-gini gitu kan. Nah itu yang mesti kita biasakan supaya kita bisa terus memaksa diri. So maksa tanpa paksa, Anda paksa diri sendiri dulu. Latihannya begitu. Kalau kita sudah bisa mempengaruhi diri sendiri gampang banget, maka kita bisa mempengaruhi orang lain dengan lebih mudah. Dan Anda bisa closing lebih cepat dan dapat customer dan dapat uang lebih banyak ya. Oke, sekian dulu dari saya. So make sure kita lakukan actionnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.